AKP Rifaizal Samuel, ex-Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, sempat menanyai Baradae soal pemicu baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan oleh Rifaizal saat bersaksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 3 November. Samuel mengatakan namun kala itu ia tak berani banyak bertanya atau menginterogasi Baradae seusai baku tembak tersebut. Ia merasa ada kejanggalan karena diinterogasi dilakukan pada 8 Juli malam tersebut atas perintah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susanto. Saat melakukan interogasi di Biro Provos Div Propam Polri, Samuel mengaku bertemu dengan Ferry Sambo dan Hendra Kurniawan. Baradae yang statusnya sebagai saksi diperiksa oleh Ferry Sambo, Hendra, dan Beni Ali, kemudian Kompol Cuk Putranto. Samuel juga mengajukan beberapa pertanyaan singkat kepada Baradae, termasuk memintanya untuk menceritakan kejadian baku tembak dengan Brigadir J. Baradae kala itu mengaku menembak Brigadir J. Di sana Samuel bertanya kepada Richard atau Baradae mengenai pemicu terjadinya aksi tembak-menembak seperti yang diskenariokan oleh Ferry Sambo. Rifaizal kemudian menanyakan soal pemicu adanya baku tembak tersebut. Namun saat Baradae diinterogasi, Ferry kemudian meminta agar tidak mengumbar peristiwa di Magelang. Rifaizal menuturkan menurut Ferry Sambo peristiwa tersebut merupakan aib keluarganya, sehingga Rifaizal tak berani banyak bertanya karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sensitif. Saat mencecar pertanyaan kepada Baradae, AKP Rifaizal Samuel mengaku sempat dimarahi oleh Ferdy Sambo. Ia pun langsung dipanggil Ferdy Sambo untuk tidak terlalu keras bertanya kepada Baradae. Lalu Rifaizal pun merasa dirinya telah bersalah karena terlalu keras dengan Baradae. Diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.